Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di AMH Channel. Oke, kali ini kami ingin mengulas kelas mobil keluarga lagi, alias MPV, yang harganya tidak sampai 60 juta rupiah. Tapi desainnya sudah model masa kini nih teman-teman. Dan deretan MPV ini sampai sekarang masih sangat laku di pasaran karena memang sudah teruji bandel, mudah dirawat, spare part-nya banyak dan murah, dan juga BBM-nya relatif irit. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe dulu buat yang baru bergabung, like, komen, dan share-nya jangan lupa juga ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada Daihatsu Xenia tipe LI tahun 2007. Semua orang pasti sudah tahu, Daihatsu Xenia sudah teruji bandel dan irit BBM. Tak heran, Xenia sudah mendampingi Toyota Avanza sebagai mobil keluarga paling laku sejak pertama kali diluncurkan, sehingga harganya sangat stabil di pasaran bahkan sampai sekarang. Setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya Daihatsu Xenia untuk tipe LI tahun 2007 sekarang sudah bisa dibeli di bawah 60 juta rupiah nih teman-teman. Pas banget buat teman-teman dengan budget terbatas yang dari dulu sudah suka dengan mobil ini. Mesinnya 1000 cc dengan kode EJVE 3 silinder 12 katup DHC VVTi. Tenaga maksimalnya 63 horsepower dan torsi maksimalnya 90 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya cukup sederhana, hanya dilengkapi dengan power window, power steering, tip cassette single din, AC single blower, dan rail wiper. Xenia tipe LI ini punya kelebihan dari mesinnya yang teruji bandel, perawatannya mudah, spare part-nya murah, dan konsumsi BBM-nya irit di kondisi normal. Untuk rute dalam kota bisa didapat sekitar 10-12 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 14-16 km per liter. Kabinnya cukup luas, praktis, dan cukup akomodatif. Sementara untuk kekurangannya, mesinnya kurang bertenaga di tanjakan saat muatan penuh. Ini juga berpengaruh pada konsumsi BBM-nya yang jadi lebih boros. Bagian kaki-kaki sudah mulai berbunyi, AC-nya single blower sehingga suhu AC di baris ketiga kurang dingin. Daihatsu Xenia tipe LI tahun 2007 ini harganya sekarang cuma 59 juta rupiah dengan kondisi baik, dan pajaknya sekitar 900 ribu rupiah. Yang kedua, Daihatsu Grand Max tipe D 1,3 liter tahun 2008. Kalau teman-teman mau mobil keluarga yang lebih banyak lagi kapasitasnya, tapi harganya murah, mungkin sebaiknya beli Daihatsu Grand Max tipe D 1,3 liter tahun 2008 ini. Selain mengangkut penumpang, Grand Max juga sangat bisa diandalkan untuk bantu-bantu usaha teman-teman, atau yang lagi populer sekarang adalah dijadikan camper van. Bahkan kalau untuk dijadikan camper van, menurut kami ini yang paling recommended jika budget teman-teman terbatas. Daihatsu Grand Max 1,3 liter ini memakai mesin berkode K3DE 1300 cc 4 silinder 16 katup DHC VVTi. Tenaga maksimalnya 88 horsepower dan torsi maksimalnya 114 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya sangat sederhana, hanya tersedia AC single blower dan head unit single din. Kelebihan dari Grand Max ini adalah mesinnya sudah pasti bandel, perawatannya mudah, spare part-nya murah, dan konsumsi BBM-nya irit. Dalam kota bisa didapat sekitar 12-13 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 15-17 km per liter. Kabinnya super luas dan muat 9 orang atau lebih. Handling lebih stabil saat diisi penuh. Dan ini adalah mobil yang sangat pas untuk dijadikan mobil bahan. Bisa jadi camper van, toko portable, mobil box, atau mungkin masih banyak lagi. Untuk kekurangannya, suspensinya keras saat tanpa muatan, interior tanpa akomodasi, kursi penumpang tidak nyaman dan baris ketiga hadap-hadapan, dan sangat minim fitur, bahkan power steering dan power window pun belum ada. Daihatsu Grand Max tipe D 1,3 liter harganya sekarang hanya sekitar 59 juta rupiah dengan kondisi baik, dengan pajak per tahun sekitar 900 ribu rupiah saja. Pilihan yang ketiga ada Suzuki APV tipe GX tahun 2005. Kalau teman-teman kurang suka dengan Daihatsu Grand Max yang terlalu industrial, Suzuki APV bisa jadi pilihan yang bagus. Ini juga salah satu APV bekas yang paling diminati karena bisa muat banyak, mesin bandel, dan relatif irit BBM. Selain itu, desainnya juga lebih berkelas sebagai mobil keluarga. Mesinnya berkode G15A 1493 cc 4 silinder 16 katup SOHC MPI. Tenaga maksimalnya 90 horsepower dan torsi maksimalnya 126 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya cukup lengkap, antara lain adalah fog lamp depan, power window, electric mirror,
power steering, tilt steering, wooden panel, audio double din, AC double blower, armrest baris kedua dan baris ketiga, dan wiper belakang. Untuk kelebihannya sendiri adalah mesinnya bandel dan bertenaga di putaran bawah, perawatannya mudah, spare part-nya terjangkau dan mudah didapat, kabin dan legroom terasa lega sampai baris ketiga, akomodasi interior cukup baik dan cukup nyaman untuk sebuah mobil keluarga. Kursi baris ketiga bisa dilipat 40-60 dan sudah bisa di reclining. Untuk kekurangannya, bantingan suspensinya keras, ban depan mudah aus sebelah, limbung di kecepatan tinggi, gigi mundurnya susah masuk, air aki cepat habis, dan konsumsi BBM-nya tergolong boros. Dalam kota hanya bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter saja. Suzuki APV GX tahun 2005 harganya sekarang sekitar 59 juta rupiah dengan kondisi baik, sementara untuk pajaknya sekitar 1,4 juta rupiah saja. Yang keempat ada Mitsubishi Maven tipe GLS tahun 2007. Selain Suzuki APV, teman-teman juga bisa memilih Mitsubishi Maven yang menjadi kembaran dari Suzuki APV. Secara keseluruhan sebenarnya mereka sama persis, hanya saja Maven memakai mesin yang berbeda. Mesinnya diambil dari minivan Colt T120 SS yang juga sudah teruji kebandelannya. Sayangnya Mitsubishi Maven ini populasinya sangat sedikit, jadi jika teman-teman berminat, teman-teman harus bersabar mencari unitnya. Mitsubishi Maven menggunakan mesin 4G15 1468cc 4 silinder 12 katup SOHC MPI, tenaga maksimalnya 86 horsepower dan torsi maksimalnya 123 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya sama persis dengan Suzuki APV, sudah dilengkapi dengan fog lamp depan, power window, electric mirror, power steering, tilt steering, wooden panel, audio double din, AC double blower, armrest baris kedua dan baris ketiga, dan wiper belakang. Untuk kelebihannya adalah mesinnya bandel, perawatannya mudah, spare part-nya cukup terjangkau dan banyak tersedia di mana-mana. Ruang kabin cukup lega dan cukup nyaman sampai baris ketiga. Bantingan suspensi sedikit lebih empuk dan lebih stabil dari Suzuki APV. Sementara untuk kekurangannya, unitnya cukup langka dan susah didapat. Tenaganya sedikit di bawah Suzuki APV. Konsumsi BBM relatif boros, rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter. Mitsubishi Maven GLS 2007 ini harganya dimulai dari 57 juta rupiah saja, dan pajaknya sekitar 1,3 juta rupiah. Yang kelima ada Proton Exora Executive tahun 2010. MPV dari Malaysia ini juga bisa dijadikan salah satu pilihan mobil keluarga tahun muda yang recommended untuk dipelihara jika budgetnya di bawah 60 juta rupiah. Selain itu, dari desain lebih modern dan fitur serta kepraktisannya cukup baik, meskipun teman-teman harus sedikit bersabar dengan spare part slow movingnya. Sementara untuk kebandelan mesinnya cukup teruji selama ini. Mesinnya CPS Campero 1600cc 4 silinder 16 katup THC MPI, tenaga maksimalnya 125 horsepower dan torsi maksimalnya 150 Nm, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Fitur Exora ini cukup lengkap seperti power steering, power window, central door lock, electric side mirror, AC double blower, audio double din, armrest di kursi baris kedua, dan height adjuster di kursi driver. Dan untuk keamanan sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD plus BA, dual SRS airbag, kunci immobilizer, dan seatbelt di semua kursi. Kelebihan dari MPV Malaysia ini adalah mesinnya cukup bandel dan mudah dirawat. Beberapa part masih bisa disubstitusi dengan kepunyaan Mitsubishi atau Hyundai. Bantingan suspensi empuk, handling cukup bagus, kekedapan kabin cukup baik, baris ketiganya lega, dan pelipatan kursinya bisa rata lantai. Sementara untuk kekurangannya, akselerasinya kurang responsif, spare part slow movingnya rada langka, ground clearance cukup rendah, memakai penggerak roda depan, kurang maksimal di tanjakan. Konsumsi BBM dalam kota cukup boros, sekitar 7-8 km per liter saja, sementara untuk konsumsi BBM luar kota cukup irit, sekitar 12-13 km per liter. Proton Exora Executive tahun 2010 sudah bisa dibeli mulai dari 57 juta rupiah dengan kondisi baik, dan pajaknya hanya sekitar 1,7 juta rupiah.